Bayangkan seorang anak kecil yang hidup tanpa ayah, tumbuh dalam kemiskinan, bahkan sering tidak memiliki kertas untuk menulis pelajaran. Namun, siapa sangka, anak yatim yang hidup sederhana ini kelak akan menjadi salah satu ulama paling berpengaruh dalam sejarah Islam. Namanya dikenang selama lebih dari 1000 tahun. Pemikirannya dipelajari di berbagai penjuru dunia. Dan jutaan umat Islam hingga hari ini mengikuti mazhab yang ia bangun. Dialah Imam Syafi'i. Seorang ulama yang bukan hanya dikenal karena ilmunya yang luas, tetapi juga karena kecerdasannya yang luar biasa sejak usia muda. Namun, pertanyaannya, mengapa Imam Syafi'i bisa begitu menonjol dibanding para ulama lainnya? Apa yang membuatnya berbeda? Apakah karena kecerdasannya, ataukah karena perjalanan hidupnya yang penuh perjuangan? Ternyata, rahasia kehebatannya sudah mulai terlihat sejak masa mudanya. Dan kisah perjalanan hidup Imam Syafi'i saat masih muda adalah kisah yang luar biasa dan jarang diketahui banyak orang. Mari kita telusuri bersama kisah menakjubkan ini. Dalam sejarah peradaban Islam, ada banyak ulama besar yang memberikan pengaruh luar biasa bagi umat manusia. Mereka bukan hanya ahli ilmu agama, tetapi juga pemikir yang membentuk cara umat Islam memahami Al-Quran, hadis, dan hukum-hukum kehidupan. Di antara para ulama besar itu, ada 4 nama yang sangat dikenal dalam dunia fikih Islam. Mereka adalah Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal. Keempatnya dikenal sebagai imam mazhab besar yang hingga hari ini diikuti oleh jutaan umat Islam di berbagai belahan dunia. Namun di antara keempat imam tersebut, Imam Syafi'i memiliki kisah hidup yang sangat menarik dan berbeda. Banyak ulama mengatakan bahwa Imam Syafi'i adalah sosok yang mampu menjembatani dua dunia ilmu yang sebelumnya berjalan sendiri-sendiri. Ia menggabungkan kekuatan ilmu hadis dengan ketajaman pemikiran fikih, sehingga melahirkan metode pemahaman hukum Islam yang sangat sistematis. Menariknya, semua kehebatan itu tidak lahir dari kehidupan yang mudah. Imam Syafi'i justru tumbuh sebagai seorang anak yatim yang hidup dalam kesederhanaan. Namun dari kehidupan yang sederhana itulah lahir semangat besar untuk mencari ilmu tanpa henti. Bagaimana perjalanan hidupnya sejak kecil? Apa saja perjuangan yang ia lalui hingga akhirnya menjadi salah satu ulama terbesar dalam sejarah Islam? Di video ini kita akan menelusuri kisah luar biasa masa muda Imam Syafi'i, sebuah perjalanan penuh perjuangan, kecerdasan dan ketekunan yang menginspirasi hingga hari ini. Namun sebelum kita mulai kisahnya, jangan lupa subscribe channel ini terlebih dahulu, karena di sini kita akan terus membahas kisah-kisah luar biasa para tokoh besar dalam sejarah Islam yang penuh hikmah dan pelajaran hidup. Sekitar pertengahan abad kedua Hijriah, tepatnya pada tahun 150 Hijriah, seorang bayi laki-laki lahir di wilayah Gaza, Palestina. Tidak ada tanda-tanda bahwa kelahiran bayi ini akan mengubah perjalanan sejarah keilmuan Islam. Ia lahir seperti bayi lainnya, dalam keluarga sederhana yang jauh dari kemewahan. Bayi itu diberi nama Muhammad bin Idris, yang kelak dikenal dunia dengan nama Imam Syafi'i. Namun tak lama setelah kelahirannya, sebuah peristiwa berat menimpa keluarganya. Ayahnya meninggal dunia ketika Imam Syafi'i masih sangat kecil. Sejak saat itu, kehidupan keluarga kecil ini berubah drastis. Sang ibu harus membesarkan anaknya seorang diri, tanpa kehadiran seorang suami. Hidup mereka jauh dari kemewahan, bahkan dalam banyak riwayat disebutkan bahwa mereka hidup dalam kondisi yang sangat sederhana. Namun di balik kesederhanaan itu, ibu Imam Syafi'i memiliki sesuatu yang jauh lebih berharga daripada harta. Ia memiliki visi besar untuk masa depan anaknya. Ibunya memahami bahwa satu-satunya jalan agar anaknya memiliki masa depan yang baik adalah melalui ilmu pengetahuan. Karena itulah, ia mengambil sebuah keputusan penting yang akan mengubah perjalanan hidup putranya. Ia memutuskan untuk meninggalkan Gaza dan membawa anaknya pergi ke Mekah. Perjalanan menuju Mekah pada masa itu bukanlah perjalanan yang mudah. Jaraknya jauh, jalannya berat, dan penuh risiko. Namun bagi sang ibu, semua kesulitan itu tidak seberapa dibandingkan harapan besar yang ia simpan untuk anaknya. Ia ingin anaknya tumbuh di kota suci, kota yang menjadi pusat ilmu dan tempat berkumpulnya para ulama. Akhirnya mereka tiba di Mekah. Di kota inilah masa kecil Imam Syafi'i mulai terbentuk. Meskipun berasal dari keluarga miskin, Imam Syafi'i sebenarnya memiliki garis keturunan yang sangat mulia. Ia berasal dari suku Quraisy, suku yang sama dengan Nabi Muhammad SAW. Bahkan garis nasabnya masih bertemu dengan nasab Rasulullah pada kakek yang sama. Namun kemuliaan nasab itu tidak membuat hidupnya menjadi mudah. Ia tetap harus menjalani masa kecil yang penuh keterbatasan.
Justru karena keterbatasan itulah, ia tumbuh menjadi anak yang sangat mandiri dan tekun. Sejak kecil, Imam Syafi'i sudah menunjukkan sifat yang berbeda dari anak-anak seusianya. Ia memiliki rasa ingin tahu yang sangat besar. Ia suka mendengarkan pelajaran para ulama di Masjidil Haram. Ia juga dikenal memiliki daya ingat yang sangat kuat. Ibunya selalu mendorongnya untuk dekat dengan ilmu. Setiap kesempatan yang ada digunakan untuk belajar. Mekah pada masa itu adalah salah satu pusat ilmu terbesar di dunia Islam. Banyak ulama besar datang untuk mengajar dan berdiskusi di sekitar Masjidil Haram. Bagi Imam Syafi'i kecil, lingkungan seperti ini menjadi tempat yang sangat berharga. Hari demi hari ia tumbuh di tengah majelis ilmu. Namun tidak ada yang menyangka bahwa anak kecil yang sering duduk diam mendengarkan pelajaran para ulama itu kelak akan menjadi salah satu imam terbesar dalam sejarah Islam. Di balik tubuh kecilnya tersimpan kecerdasan yang luar biasa. Sebuah kecerdasan yang kelak akan membuat para ulama besar terkejut. Dan semua itu baru akan mulai terlihat ketika ia memasuki usia yang sangat muda. Karena tak lama kemudian, Imam Syafi'i akan menunjukkan sesuatu yang membuat banyak orang di sekitarnya terperangah. Sebuah kemampuan yang jarang dimiliki oleh anak-anak pada zamannya. Hari-hari berlalu di kota Mekah. Di tengah kehidupan yang sederhana, Imam Syafi'i kecil mulai tumbuh menjadi anak yang sangat mencintai ilmu. Sejak usia yang sangat muda, ia sudah terbiasa duduk di majelis-majelis ilmu di sekitar Masjidil Haram, mendengarkan para ulama menjelaskan ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Yang membuat banyak orang terkejut adalah daya ingatnya yang luar biasa. Berbeda dengan kebanyakan anak seusianya yang masih senang bermain, Imam Syafi'i justru lebih senang mendengarkan pelajaran. Ia bisa duduk dengan tenang dalam waktu yang lama hanya untuk menyimak apa yang disampaikan para guru. Setiap kali ia mendengar sesuatu, seolah-olah kata-kata itu langsung tersimpan kuat di dalam ingatannya. Tidak butuh waktu lama hingga kecerdasannya mulai terlihat oleh para gurunya. Dalam banyak riwayat disebutkan bahwa Imam Syafi'i berhasil menghafal Al-Quran ketika usianya baru sekitar 7 tahun. Ini bukan perkara yang mudah, bahkan bagi orang dewasa sekalipun. Menghafal seluruh ayat Al-Quran membutuhkan kesabaran, ketekunan, dan daya ingat yang sangat kuat. Namun bagi Imam Syafi'i kecil, hal itu berhasil ia lakukan di usia yang sangat muda. Para guru di Mekah mulai memperhatikan anak ini dengan lebih serius. Mereka melihat bahwa ia memiliki potensi yang sangat besar, bukan hanya karena hafalannya yang kuat, tetapi juga karena pemahamannya yang tajam. Ia tidak sekadar menghafal, tetapi juga memahami. Jika ada pelajaran yang sulit, Imam Syafi'i seringkali mampu memahaminya dengan cepat. Bahkan kadang-kadang ia mampu menjelaskan kembali pelajaran tersebut dengan kata-katanya sendiri. Namun keistimewaannya tidak berhenti di situ. Beberapa tahun setelah berhasil menghafal Al-Quran, Imam Syafi'i kembali membuat banyak orang terkejut. Ketika usianya sekitar 10 tahun, ia berhasil menghafal sebuah kitab hadis yang sangat terkenal pada masa itu, yaitu Al-Muwatta, karya Imam Malik bin Anas. Kitab Al-Muwatta bukanlah kitab kecil. Isinya penuh dengan hadis-hadis Nabi serta penjelasan hukum Islam yang mendalam. Banyak ulama yang membutuhkan waktu lama untuk mempelajarinya. Namun Imam Syafi'i mampu menghafalnya sejak usia yang sangat muda. Kabar tentang kecerdasan anak ini mulai tersebar di kalangan para ulama di Mekah. Banyak yang mulai menyadari bahwa mereka sedang menyaksikan tumbuhnya seorang anak yang kelak akan memiliki masa depan besar dalam dunia ilmu. Namun di balik kecerdasan itu, kehidupan Imam Syafi'i tetap penuh dengan keterbatasan. Ia tidak hidup dalam keluarga kaya. Bahkan untuk membeli kertas sebagai tempat menulis pelajaran saja seringkali ia tidak mampu. Tetapi justru disinilah terlihat kekuatan tekadnya. Alih-alih menyerah pada keadaan, Imam Syafi'i justru semakin bersemangat untuk belajar. Ia memanfaatkan setiap kesempatan yang ada untuk menambah ilmu. Setiap hari ia menghadiri majelis para ulama. Setiap pelajaran ia simpan kuat di dalam ingatannya. Setiap ilmu ia jaga dengan penuh kesungguhan. Para guru yang melihatnya mulai berkata bahwa anak ini memiliki masa depan yang sangat cerah. Namun mereka belum mengetahui bahwa kecerdasan Imam Syafi'i hanyalah permulaan dari perjalanan panjang yang luar biasa. Karena sebentar lagi, kehidupannya akan menghadapi tantangan yang jauh lebih berat. Sebuah tantangan yang justru akan membentuknya menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih tangguh dalam menuntut ilmu. Di balik kecerdasan luar biasa yang dimiliki Imam Syafi'i sejak kecil, ada kenyataan hidup yang tidak mudah. Ia tidak tumbuh dalam keluarga kaya yang mampu menyediakan semua kebutuhan belajar. Justru sebaliknya,
kehidupannya dipenuhi dengan keterbatasan. Sebagai seorang anak yatim, Imam Syafi'i hanya hidup bersama ibunya yang sederhana. Mereka tinggal di Mekah tanpa harta yang cukup. Bahkan untuk kebutuhan sehari-hari saja, terkadang harus hidup dengan sangat hemat. Namun keadaan yang sulit itu tidak pernah membuat Imam Syafi'i menjauh dari ilmu. Justru sebaliknya, kesulitan hidup itu membuat tekadnya semakin kuat. Pada masa itu, menuntut ilmu seringkali membutuhkan banyak biaya. Para pelajar biasanya membutuhkan kertas atau kulit untuk menulis pelajaran dari para guru. Tetapi bagi Imam Syafi'i kecil, mendapatkan kertas bukanlah perkara mudah. Karena itulah ia harus mencari cara lain. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa Imam Syafi'i sering menulis pelajaran di benda apa saja yang bisa ia temukan. Kadang ia menulis di potongan tulang hewan yang sudah dibersuhkan, kadang di pelepah kurma, kadang di potongan kulit atau benda-benda bekas yang masih bisa digunakan untuk menulis. Semua itu ia lakukan hanya agar tidak kehilangan ilmu yang baru saja ia dengar. Setiap kali menghadiri majelis ilmu, ia mencatat apa yang ia pelajari dengan penuh kesungguhan. Setelah itu, ia akan mengulang pelajaran tersebut berkali-kali hingga benar-benar hafal. Ketekunan seperti inilah yang membuat ilmunya semakin kuat dari hari ke hari. Namun, ada satu hal yang membuat para gurunya semakin kagum. Meskipun Imam Syafi'i hidup dalam kemiskinan, ia tidak pernah mengeluh tentang keadaannya. Ia justru menjalani semua kesulitan itu dengan kesabaran. Bagi Imam Syafi'i, ilmu adalah sesuatu yang jauh lebih berharga daripada harta. Ia memahami bahwa kekayaan bisa habis, tetapi ilmu akan terus hidup bersama seseorang sepanjang hidupnya. Semangatnya untuk belajar bahkan membuat beberapa gurunya terkesan. Dalam beberapa riwayat diceritakan bahwa salah satu gurunya pernah melihat betapa kuat hafalan Imam Syafi'i. Gurunya kemudian memberikan kesempatan khusus agar ia bisa belajar lebih dekat dan lebih mendalam. Bahkan ada riwayat yang menyebutkan bahwa karena kecerdasannya, Imam Syafi'i yang masih sangat muda pernah diminta untuk membantu mengajar di majelis ilmu. Hal ini tentu sangat jarang terjadi, karena biasanya hanya ulama yang sudah sangat matang yang diizinkan mengajar. Namun kemampuan Imam Syafi'i memang berbeda. Semakin hari, namanya mulai dikenal di kalangan para pencari ilmu di Mekah. Banyak orang mulai menyadari bahwa pemuda ini memiliki masa depan yang sangat besar. Namun perjalanan Imam Syafi'i dalam mencari ilmu ternyata tidak berhenti di kota Mekah saja. Ada satu hal yang masih ingin ia pelajari lebih dalam. Ia ingin menguasai bahasa Arab yang paling murni, bahasa yang digunakan oleh para penyair dan suku-suku Arab asli di padang pasir. Karena ia memahami bahwa untuk memahami Al-Quran dan hadis dengan sempurna, seseorang harus benar-benar memahami bahasa Arab dengan sangat baik. Keinginan itulah yang kemudian mendorong Imam Syafi'i untuk mengambil langkah yang tidak biasa. Ia memutuskan meninggalkan kehidupan kota untuk sementara waktu. Tujuannya adalah menuju kehidupan yang jauh lebih keras, hidup bersama suku Badui di padang pasir. Sebuah keputusan yang kelak akan memberikan pengaruh besar terhadap kejeniusannya dalam memahami bahasa dan ilmu Islam. Setelah menghabiskan masa kecilnya di Mekah dan mempelajari banyak ilmu dari para ulama, Imam Syafi'i mulai menyadari satu hal yang sangat penting. Untuk memahami Al-Quran dan hadis dengan benar, seseorang tidak hanya perlu hafalan yang kuat. Ia juga harus memahami bahasa Arab dalam bentuk yang paling murni. Pada masa itu, bahasa Arab di kota-kota besar seperti Mekah sudah mulai bercampur dengan berbagai dialek dari orang-orang yang datang dari berbagai wilayah. Banyak orang non-Arab yang masuk Islam dan menetap di kota-kota besar, sehingga bahasa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari tidak lagi sebersih bahasa Arab asli. Namun, ada satu tempat yang masih mempertahankan kemurnian bahasa Arab. Tempat itu adalah padang pasir, tempat tinggal suku-suku Badui. Suku Badui dikenal sebagai penjaga kemurnian bahasa Arab. Mereka hidup jauh dari pengaruh kota, jauh dari perubahan budaya, dan tetap mempertahankan cara berbicara yang sangat fasih. Imam Syafi'i memahami bahwa jika ia ingin benar-benar menguasai bahasa Arab, maka ia harus belajar langsung dari sumbernya. Karena itulah, ia mengambil keputusan yang tidak biasa bagi seorang penuntut ilmu muda. Ia meninggalkan kenyamanan kehidupan kota dan pergi menuju kehidupan yang jauh lebih keras. Ia memilih untuk tinggal bersama suku Badui di padang pasir. Hidup di padang pasir tentu tidak mudah. Tidak ada rumah-rumah besar seperti di kota. Tidak ada majelis ilmu yang nyaman seperti di Masjidil Haram. Kehidupan di sana sangat sederhana dan penuh tantangan. Namun bagi Imam Syafi'i,
semua itu tidak menjadi masalah. Justru di sanalah ia menemukan kesempatan besar untuk memperdalam ilmu bahasa. Ia hidup bersama suku Badui selama beberapa tahun. Setiap hari ia mendengarkan percakapan mereka, memperhatikan cara mereka menyusun kalimat, dan mempelajari ungkapan-ungkapan bahasa Arab yang sangat kaya. Ia juga mempelajari syair-syair Arab klasik, yang pada masa itu merupakan salah satu bentuk sastra paling tinggi dalam budaya Arab. Syair-syair tersebut tidak hanya indah, tetapi juga penuh dengan struktur bahasa yang sangat kuat dan mendalam. Dengan ketekunan yang luar biasa, Imam Syafi'i mulai menguasai berbagai bentuk bahasa Arab yang jarang dipahami oleh orang-orang kota. Ia mempelajari tata bahasa Arab, ungkapan sastra Arab, serta berbagai dialek Arab yang digunakan oleh suku-suku Badui. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, kemampuannya dalam bahasa Arab berkembang sangat pesat. Banyak orang bahkan mengatakan bahwa Imam Syafi'i menjadi salah satu ahli bahasa Arab terbaik pada zamannya. Ia bukan hanya mampu berbicara dengan sangat fasih, tetapi juga mampu menyusun kalimat dengan keindahan yang luar biasa. Kemampuannya dalam menyusun syair bahkan membuat banyak orang kagum. Ia dikenal sebagai seorang penyair yang memiliki bahasa yang sangat halus dan penuh makna. Namun bagi Imam Syafi'i, semua kemampuan itu bukan sekedar kebanggaan. Bahasa Arab adalah kunci untuk memahami wahyu Allah. Dengan memahami bahasa Arab secara mendalam, ia dapat memahami ayat-ayat Al-Quran dengan lebih tepat. Ia juga dapat memahami hadis-hadis Nabi dengan lebih akurat. Semua ilmu bahasa yang ia pelajari di padang pasir, kelak akan menjadi bekal yang sangat berharga dalam perjalanan ilmunya. Karena setelah kembali dari kehidupan padang pasir, Imam Syafi'i tidak hanya dikenal sebagai seorang pemuda yang cerdas, ia juga dikenal sebagai seorang yang memiliki penguasaan bahasa yang sangat luar biasa. Dan kemampuan itulah yang kemudian membuka pintu baginya untuk bertemu dengan salah satu ulama terbesar pada zamannya. Seorang ulama yang kelak akan menjadi guru besar dalam hidupnya. Ulama itu adalah Imam Malik bin Anas, seorang imam besar yang tinggal di kota Madinah. Setelah menguasai berbagai ilmu di Mekah dan memperdalam bahasa Arab di padang pasir, Imam Syafi'i mulai dikenal sebagai seorang pemuda yang sangat cerdas. Banyak orang yang kagum dengan kekuatan hafalannya dan kedalaman pemahamannya terhadap ilmu. Namun di dalam hatinya, Imam Syafi'i merasa bahwa perjalanan ilmunya masih belum selesai. Ia tahu bahwa di dunia Islam pada masa itu, terdapat banyak ulama besar yang menjadi sumber ilmu bagi para penuntut ilmu dari berbagai wilayah. Salah satu ulama yang paling terkenal saat itu adalah Imam Malik bin Anas, seorang ulama besar yang tinggal di kota Madinah. Imam Malik dikenal sebagai salah satu ahli hadis dan fikih terbesar pada zamannya. Ia adalah penulis kitab hadis yang sangat terkenal, yaitu Al-Muwatta. Kitab ini berisi kumpulan hadis Nabi serta penjelasan hukum Islam yang sangat dihormati oleh para ulama. Bagi para pencari ilmu, belajar langsung kepada Imam Malik adalah sebuah kehormatan besar. Imam Syafi'i yang masih sangat muda pun memiliki keinginan yang kuat untuk belajar kepada ulama besar tersebut. Namun ada satu masalah besar yang harus ia hadapi. Ia tidak memiliki cukup harta untuk melakukan perjalanan jauh menuju Madinah. Perjalanan dari Mekah ke Madinah pada masa itu bukanlah perjalanan yang singkat. Selain membutuhkan waktu yang lama, perjalanan tersebut juga membutuhkan biaya. Tetapi keinginan Imam Syafi'i untuk menuntut ilmu jauh lebih besar daripada semua kesulitan itu. Dengan tekad yang kuat, ia akhirnya tetap melakukan perjalanan menuju Madinah. Ketika tiba di Madinah, Imam Syafi'i masih merupakan seorang pemuda yang belum dikenal luas. Namun sebelum bertemu Imam Malik, ia melakukan sesuatu yang sangat menarik. Ia mempelajari dan menghafal seluruh isi kitab Al-Muwatta terlebih dahulu. Bayangkan, seorang pemuda yang belum pernah bertemu langsung dengan penulis kitab tersebut, tetapi sudah menghafal isi kitabnya dengan sangat baik. Ketika akhirnya Imam Syafi'i mendapat kesempatan bertemu Imam Malik, ia datang dengan penuh rasa hormat. Diceritakan bahwa Imam Syafi'i membacakan hafalan kitab Al-Muwatta di hadapan Imam Malik. Imam Malik awalnya mendengarkan dengan penuh perhatian. Namun semakin lama ia mendengarkan, semakin terlihat rasa kagum di wajahnya. Pemuda di hadapannya ini tidak hanya membaca kitab tersebut dengan lancar, tetapi juga memiliki pemahaman yang sangat baik terhadap isi kitab itu. Hafalannya kuat, bacaan lisannya fasih, dan cara ia memahami ilmu menunjukkan kedewasaan yang luar biasa. Imam Malik pun menyadari bahwa pemuda ini memiliki potensi yang sangat besar. Dalam beberapa riwayat, disebutkan bahwa setelah melihat kecerdasan Imam Syafi'i, Imam Malik berkata bahwa pemuda ini akan memiliki masa depan besar dalam ilmu. Sejak saat itu, Imam Syafi'i menjadi salah satu murid Imam Malik. Di Madinah, ia belajar langsung kepada salah satu ulama terbesar dalam sejarah Islam. Ia mempelajari hadis Nabi secara lebih mendalam, memahami hukum-hukum Islam dengan lebih sistematis,
dan menyerap berbagai ilmu yang diajarkan oleh gurunya dengan penuh kesungguhan. Imam Malik sendiri dikenal sebagai ulama yang sangat berhati-hati dalam menyampaikan ilmu. Ia tidak mudah memberikan penghargaan kepada muridnya. Namun terhadap Imam Syafi'i, ia menunjukkan perhatian yang berbeda. Ia melihat sesuatu yang sangat istimewa dalam diri pemuda tersebut. Dan dari pertemuan inilah, perjalanan keilmuan Imam Syafi'i memasuki tahap yang jauh lebih besar. Namun siapa sangka, perjalanan itu belum selesai. Setelah belajar dari Imam Malik, Imam Syafi'i justru akan melanjutkan perjalanan ilmiahnya ke berbagai wilayah lain. Perjalanan yang kelak akan membentuknya menjadi salah satu pemikir hukum Islam terbesar dalam sejarah. Bertahun-tahun, Imam Syafi'i belajar langsung kepada Imam Malik di Madinah. Dari gurunya itu, ia mempelajari hadits Nabi dengan sangat mendalam. Ia juga belajar bagaimana para ulama Madinah memahami dan mengambil hukum dari Al-Quran serta hadits. Namun, bagi Imam Syafi'i, perjalanan ilmu tidak boleh berhenti hanya di satu tempat. Ia menyadari bahwa dunia Islam saat itu memiliki berbagai pusat ilmu dengan metode pemikiran yang berbeda-beda. Setiap wilayah memiliki pendekatan tersendiri dalam memahami hukum Islam. Jika seseorang ingin memahami ilmu secara luas, maka ia harus belajar dari berbagai tempat dan berbagai guru. Setelah beberapa waktu menuntut ilmu di Madinah, Imam Syafi'i pun melanjutkan perjalanannya ke wilayah lain. Ia pergi ke Yaman, sebuah wilayah yang pada masa itu juga dikenal sebagai tempat berkembangnya ilmu pengetahuan. Di Yaman, Imam Syafi'i sempat bekerja sebagai seorang pejabat administrasi. Pekerjaan ini memberinya pengalaman baru dalam kehidupan sosial dan pemerintahan. Ia mulai melihat bagaimana hukum Islam diterapkan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Namun, perjalanan hidupnya di Yaman tidak selalu berjalan mulus. Dalam beberapa riwayat, disebutkan bahwa Imam Syafi'i pernah mengalami tuduhan yang membuatnya harus dibawa ke hadapan penguasa di Baghdad. Situasi ini tentu sangat berat bagi seorang ulama muda. Namun, justru dari peristiwa inilah, takdir membawanya menuju pengalaman ilmu yang lebih besar. Ketika berada di Baghdad, Imam Syafi'i bertemu dengan para ulama besar yang merupakan murid-murid dari Imam Abu Hanifah. Disinilah Imam Syafi'i mulai mempelajari metode fikih yang berbeda dari yang ia pelajari sebelumnya. Jika di Madinah ia banyak mempelajari hadis dan tradisi para sahabat, maka di Irak, ia menemukan pendekatan yang lebih menggunakan pemikiran rasional dalam memahami hukum Islam. Metode ini dikenal sebagai pendekatan Ahlur Ra'i, yaitu ulama yang menggunakan analisis logika yang kuat dalam memahami hukum. Pertemuan dua pendekatan ini memberikan pengaruh yang sangat besar dalam pemikiran Imam Syafi'i. Ia menyadari bahwa kedua metode tersebut sebenarnya memiliki kelebihan masing-masing. Ilmu hadis memberikan dasar yang kuat dari sumber wahyu. Sementara pendekatan rasional membantu memahami hukum dalam berbagai situasi yang lebih kompleks. Banyak ulama pada masa itu hanya mengikuti salah satu metode. Namun, Imam Syafi'i melihat sesuatu yang berbeda. Ia mulai memikirkan bagaimana cara menggabungkan kekuatan dua pendekatan tersebut. Dengan kecerdasan dan pengalaman ilmunya yang luas, Imam Syafi'i mulai menyusun pemikiran baru tentang bagaimana hukum Islam seharusnya dipahami. Ia merumuskan prinsip-prinsip yang jelas tentang bagaimana Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas digunakan dalam menetapkan hukum. Pemikiran ini menjadi sesuatu yang sangat baru pada masa itu. Banyak ulama mulai memperhatikan gagasan-gagasan Imam Syafi'i yang sangat sistematis. Ia bukan hanya seorang ahli hadis. Ia juga bukan hanya seorang ahli fikih. Ia adalah seorang pemikir yang mampu menyusun metode ilmiah dalam memahami hukum Islam. Perjalanan panjangnya dari Mekah, Madinah, Yaman, hingga Irak telah membentuknya menjadi seorang ulama yang memiliki wawasan yang sangat luas. Namun, puncak dari semua perjalanan ilmu itu belum benar-benar terlihat.
Karena sebentar lagi, Imam Syafi'i akan menuliskan sebuah karya yang kelak menjadi salah satu kitab paling berpengaruh dalam sejarah keilmuan Islam. Sebuah kitab yang akan mengubah cara para ulama memahami hukum Islam untuk selamanya. Perjalanan panjang Imam Syafi'i dalam menuntut ilmu akhirnya membentuk dirinya menjadi seorang ulama dengan wawasan yang sangat luas. Ia telah belajar dari berbagai guru besar, mengunjungi banyak pusat ilmu, dan menyaksikan langsung bagaimana para ulama di berbagai wilayah memahami hukum Islam dengan cara yang berbeda-beda. Semua pengalaman itu tersimpan dalam pikirannya. Dari Mekah, ia belajar dasar-dasar ilmu. Di Madinah, ia menyerap kekuatan hadis dari Imam Malik. Di Yaman, ia melihat bagaimana hukum diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Dan di Irak, ia mengenal pendekatan rasional yang digunakan oleh para murid Imam Abu Hanifah. Setiap perjalanan itu memberikan pelajaran yang sangat berharga. Namun Imam Syafi'i tidak hanya mengumpulkan ilmu dari berbagai tempat, ia juga mulai memikirkan sesuatu yang lebih besar. Ia melihat bahwa pada masa itu, para ulama memiliki cara yang berbeda-beda dalam memahami hukum Islam. Sebagian ulama sangat bergantung pada hadis, sebagian lainnya lebih banyak menggunakan analisis pemikiran dalam menetapkan hukum. Perbedaan ini kadang membuat sebagian orang bingung. Imam Syafi'i pun mulai memikirkan sebuah metode yang bisa menjelaskan secara jelas bagaimana hukum Islam seharusnya dipahami. Dengan kecerdasan dan kedalaman ilmunya, ia mulai merumuskan prinsip-prinsip yang sangat sistematis. Ia menjelaskan bagaimana urutan sumber hukum Islam harus digunakan. Pertama adalah Al-Quran sebagai sumber utama wahyu, kemudian hadis Nabi sebagai penjelas dari Al-Quran, setelah itu ijma, yaitu kesepakatan para ulama, dan terakhir qiyas, yaitu metode analogi untuk menjawab persoalan baru yang tidak disebutkan secara langsung dalam nas. Metode ini menjadi sesuatu yang sangat penting dalam dunia ilmu Islam. Untuk pertama kalinya, seorang ulama menjelaskan secara sistematis bagaimana cara mengambil hukum dari sumber-sumber Islam. Pemikiran besar ini kemudian dituangkan oleh Imam Syafi'i dalam sebuah kitab yang sangat terkenal, yaitu Kitab Ar-Risalah. Kitab ini tidak hanya membahas hukum-hukum fikih, tetapi menjelaskan dasar-dasar bagaimana hukum itu disusun. Inilah yang kemudian dikenal sebagai ilmu usul fikih. Ilmu yang menjadi fondasi bagi para ulama dalam memahami hukum Islam hingga hari ini. Ketika kitab ini mulai dikenal di kalangan ulama, banyak yang sangat kagum dengan kedalaman pemikiran Imam Syafi'i. Ia mampu menjelaskan sesuatu yang sebelumnya belum pernah dijelaskan secara sistematis. Pemikirannya memberikan arah yang lebih jelas bagi para ulama dalam memahami Al-Quran dan hadis. Dari sinilah kemudian lahir sebuah mazhab besar yang dikenal sebagai mazhab Syafi'i. Mazhab ini dengan cepat menyebar ke berbagai wilayah dunia Islam, dari Mesir hingga Syam, dari Yaman hingga Asia Tenggara. Bahkan hingga hari ini, ratusan tahun setelah wafatnya Imam Syafi'i, mazhabnya masih diikuti oleh jutaan umat Islam di berbagai negara. Semua itu bermula dari perjalanan panjang seorang anak yatim yang penuh kesungguhan dalam mencari ilmu, seorang pemuda yang tidak pernah menyerah pada kemiskinan, seorang pencari ilmu yang rela menempuh perjalanan jauh demi mendapatkan pengetahuan, dan dari semua perjuangan itulah lahir salah satu ulama terbesar dalam sejarah Islam. Namun di balik semua kehebatan itu, ada satu pelajaran besar yang bisa kita ambil dari kehidupan Imam Syafi'i, bahwa ilmu yang besar selalu lahir dari ketekunan, kesabaran, dan kecintaan yang mendalam terhadap ilmu itu sendiri. Kisah kehidupan Imam Syafi'i mengajarkan kepada kita satu pelajaran yang sangat berharga. Kehebatan seseorang tidak selalu lahir dari kehidupan yang mudah atau penuh kemewahan. Justru seringkali orang-orang besar lahir dari kehidupan yang penuh perjuangan. Imam Syafi'i adalah contoh nyata dari hal itu. Ia tumbuh sebagai seorang anak yatim, hidup dalam kesederhanaan, bahkan harus menghadapi berbagai keterbatasan sejak usia muda. Namun semua kesulitan itu tidak pernah menghentikan langkahnya dalam mencari ilmu. Sebaliknya, setiap kesulitan justru membuat tekadnya semakin kuat. Ia rela berjalan jauh demi bertemu para ulama, rela meninggalkan kenyamanan kota untuk belajar bahasa Arab di padang pasir, dan rela menghabiskan hidupnya untuk memahami Al-Quran dan hadis dengan sebaik-baiknya. Dari perjuangan panjang itulah lahir seorang ulama besar yang pemikirannya terus hidup hingga hari ini. Mazhab yang ia bangun masih dipelajari dan diikuti oleh jutaan umat Islam di berbagai penjuru dunia.
Kisah Imam Syafi'i mengingatkan kita bahwa ilmu adalah cahaya yang akan mengangkat derajat seseorang selama ia mencarinya dengan kesungguhan dan keikhlasan. Semoga kisah ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk lebih mencintai ilmu, lebih menghargai perjuangan para ulama, dan terus belajar menjadi pribadi yang lebih baik. Jika kamu menyukai kisah-kisah inspiratif seperti ini, jangan lupa subscribe channel ini, karena di sini kita akan terus menghadirkan kisah-kisah luar biasa dari para tokoh besar dalam sejarah Islam yang penuh hikmah dan pelajaran hidup. Tekan tombol subscribe, nyalakan juga lonceng notifikasi, agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai bertemu di kisah inspiratif berikutnya.